supir ngantar barang diterima konsumen lah, kemudian bisa ditagih menjadi duit, menjadi pemasukan bagi perusahaan. Nah, itu di beberapa perusahaan, misalnya ketika diskusi dengan kawan-kawan wira logistik atau kawan-kawan aspek di perusahaan mereka kerja di PT Linfok Internasional, itu menjadi PKWTT. Selain orang-orang yang bertugas ngurusin loading barang apa segala macam, sortir gitu, itu supir-supirnya pun kena. Nah, ini memang menjadi sebuah kendala ketika yang punya unit kendaraannya orang luar atau pihak ketiga yang bekerja sama. Ini memang menjadi agak sedikit rancu. Kita ngepush ke garasinya, ke pemilik kendaraannya dalam banyak kesempatan mental, karena ya saya cuma punya 5 unit, punya 5 orang supir, bla 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 segala macam. Mau bikin serikat, syarat administratifnya, syarat hukumnya kurang, nggak bikin itu, ada apa-apa supirnya langsung ditendang, ganti orang baru buru-buru, segampang itu menginikan, karena rata-rata bekerjanya pun hanya bawa bawa KTP, bawa SIM. Nah, ini yang bikin kemudian memang membuat memastikan kawan-kawan supir, lalu kemudian catering, lalu security dan office boy itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk mendorong perubahan status mereka. Di security sendiri pun sebenarnya ada ketua timnya Bu Dewan, itu Satpam, kebetulan namanya Bang Rismanto, kerja di Wilmar di Jakarta 2. Karena beliau organik, beliau kartap PKWTT. Organik itu artinya kemudian memang proses masuk kerjanya langsung ke perusahaan, jadi tidak lewat pihak ketiga. Nah, kalau yang pihak ketiga itu nanti kita bisa belajar dari kawan-kawan Kasbi. G4S itu, Group for Security itu mereka kartap. Jadi misalnya di Karyakan, kita bilang taruhlah perusahaan yang dekat sini ya, misalnya Multistrada kirim situ. Nah, di Multistradanya mereka outsourcing, tapi di Group for Security-nya itu mereka PKWTT di situ. Nah, tantangan terbesar kita sebenarnya bukan di perusahaan tempat mereka ditempatkan, tapi asal yayasannya. Di Indonesia itu sebenarnya ada perusahaan outsourcing yang bagus, namanya Outsourcing Indonesia. Atau di Jakarta itu di Wisma Beri itu ada PT Elabram System. Kartap di Elabram, mereka ngirim orang, kliennya Elabram itu butuh sekian orang untuk ditempatkan di bagian ABCDFG, itu mereka kirim. Selesai tugas, pulang lagi ke Elabram. Nah, itu seperti kalau di sini di ini tuh ISS, dan itu juga orang-orang aspek juga kartap di ISS, dikaryakan di misalnya contoh itu di Jawa BK1 PT Nyampi itu Komatsu. Jadi yang ngegaji itu ISS, gajinya full standar UMK. Nah, yang kayak begitu tantangannya memang luar biasa, karena di banyak kesempatan mereka terlalu takut. Lalu yang kedua terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Dewan soal jaminan ketenagakerjaan segala macam, termasuk di dalam yayasan, betul apa yang beliau sampaikan. Kita juga sedang mendorong sentralisasi layanan lowongan pekerjaan. Banyak di kita yayasannya di Bekasi, alamatnya di Bekasi, tapi ilegal bikin kerjasama sama sekolahan atau apapun yang di luar Kabupaten Bekasi, dapat suplai tenaga kerjanya ke situ, sehingga kemudian orang Bekasinya nggak kebagian. Ada pun misalnya kayak di Jurong itu Karang Taruna, atau pada kenal Haji Junjung, nggak pernah dengar namanya? Kalau nggak Miel Dabu, itu anaknya Haji Junjung tuh. Dia Kabupaten Bekasi bla bla, tapi bukan orang Bekasi yang diinikan, sehingga kemudian praktek, sebenarnya itu kan praktek perdagangan manusia ya, tindak pidana kejahatan paling tinggi, paling fatal tuh perdagangan manusia. Dia suplai orang, dapat dari si pesertanya, dia dapat duit, ketika sudah bekerja dapat potongan juga. Nah, itu sebenarnya kategorinya praktek pidana perdagangan manusia. Dan dia bisa kaya raya karena nggak ada aturan yang kokoh yang ngatur tentang itu. Nanti kita sedang berusaha untuk mendobrak itu.
sehingga nanti mekanisme kontrol dari masyarakatnya lah yang paling penting. Bisa saja ternyata di salah satu rumah di komplek ini adalah yayasan LPK. Dia kerjasama dengan beberapa perusahaan di apa entah di Jawa BK atau di Hyundai atau di mana gitu, di Bekasi sana, tapi ngambil tenaga kerjanya dari luar.